Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيتها الأخوات بارك الله فيكم. Semoga Allah Ta'ala berkahi hari-hari kita, harta dan keluarga kita. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, Ustaz Abu Jihad Malim Harahap, hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berkahi perjuangan beliau untuk dakwah ilallah ini. Dakwah tauhid, dakwah sunnah. Yang perlu diingat ikhwan, pejuang itu butuh sahabat-sahabat juang. Makanya saya selalu sebut ada guru pejuang dan ada sahabat-sahabat pejuang. Sampai para ulama menyebutkan saking pentingnya sahabat, saking pentingnya teman. Lihatlah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana Nabi terdahulu memohon kepada Allah Rabbul Alamin adanya seorang teman yang membantu dalam dakwah ilallah. Maka Musa alaihissalam dalam surat Thaha Allah sebutkan ayat yang ke-31. Ya. Ayat 29. Kemudian sebelumnya juga 32. Ini mulai dari ayat yang ke-29 ya. Waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, jadikan begitu ada seorang teman dari kalangan keluarga juga. Harun akhi, Harun saudara. Ini Nabi siapa? Musa alaihissalam. Untuk apa Nabi Musa berdoa kepada Allah Rabbul Alamin? Ushdud bihi azri, agar ia bisa mengokohkan ya perjuangan tugas dakwah ilallah. Wa asyriku fi amri. Ia senantiasa menyertai urusan dakwah ilallah, kai nusabbihaka katsira, agar kami bisa bertasbih kepadamu, agar kami bisa banyak bertasbih kepadamu, wa nadhkuruka katsira,
dan agar kami bisa berzikir banyak kepadamu. Kata para ulama, Nabi Musa alaihissalam saja, seorang nabi saja butuh kawan, ushdud bihi azri, kawan untuk mengokohkan perjalanannya, perjuangannya. Allahu Akbar. Apalagi kami yang cuma dari muda yang baru belajar tadi sore berdakwah. Makanya butuh antum, butuh kawan-kawan, butuh sahabat-sahabat. Makanya Ustaz Malik harap jangan biarkan sendiri. Barakallahu fiikum. Syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin. Ya. Di samping pelajaran-pelajaran yang senantiasa diberikan oleh guru kita Ustaz Hafizullah Ta'ala di Masjid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala ini, ya, sekali sebulan Allah pertemukan pula kita di majelis yang semoga Allah Ta'ala berkati. Kita lanjutkan insyaAllah Ta'ala kajian kita dari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Ta'ala. Tapi kita tak pernah mulai bahas mata. Belum kan? Sudah berapa kali pertemuan? Alhamdulillah. Yang terakhir kemarin kita bahas siapa? Bahas apa? Sirah Daniyah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, biografi Imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah, dan biografi beliau luar biasa. Bagi yang pengen dengar lagi, di samping pelajaran buku kita yang lain silakan. Itu ada rekaman. Ada di Markis Channel Official. Perlu diulang-ulang. Silakan di subscribe. Ikhwati fillah, Ushulus Sunnah adalah kitab yang sungguh sangat berhak. Bukan kitab sembarangan. Sampai-sampai pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan perkataan Abu Ya'la Al-Hambali rahimahullah ta'ala, "Law ruhila ila sini fi talatiha lakana qalila." Sekiranya berjalan pergi mencari kitab atau untuk mendapatkan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal ini ke negeri Sin, ke Cina sana, masih sangat sedikit perjalanan itu. Apalagi kalau cuma itu kan. Baik. Sebab kitab ini adalah kitab yang sungguh sangat luar biasa. Walaupun tidak seluruh prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dituliskan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kitab ini sedang mewakili prinsip dasar kita dalam agama yang hak. Maka nanti poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bukan hanya sekedar menunjukkan atau mengajarkan keyakinan yang al-haq itu kepada kita, tapi juga membantah firqah sesat yang menyimpang, yang keliru dari jalan yang benar. Maka untuk itu, kitab ini bukan kitab sembarang kitab. Bahkan para ulama kita luar biasa perhatian mereka untuk mengajarkan kitab yang mulia ini. Kalau ini sebelumnya sering kita sebut bahwa ciri-ciri dakwah Ahlussunnah, dakwah di atas ilmu dan dakwah kepada tauhid, maka kalau ada ustaz viral, ada ustaz tenang, tengok kitab akidah apa yang dia ajarkan. Adakah dia mengajarkan kitab akidah ulama salaf, ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Dan wallahi demi Allah, inilah yang sangat menggembirakan saya untuk dimana manhaj salaf. Kenapa?
hati ini istiqamah membini manhaj salaf. Karena tidak ada yang terdepan mengajarkan akidah salaf, akidah generasi terbaik umat ini, melainkan kalangan salafiyun. Kalau nggak percaya silakan. Yang sudah berilmu cari-cari. Ya. Saya sudah sedikit malam melintang. Alhamdulillah. Tapi kalau kita sejarah, kita fikih. Tadi malam di WBK saya isi sama Ilmu Ahmadiyah. Itu banyak yang mensyarah. Bahkan di kalangan yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, akidah dan manhajnya. Tapi itulah menunjukkan bahwa pentingnya dakwah kepada tauhid, dakwah kepada akidah. Dan disinilah kelebihan ulama salaf di zaman kita ini. Perhatian mereka terhadap kitab-kitab akidah sungguh sangat luar biasa. Bahkan hampir tidak kita jumpai para ulama yang sudah banyak lurusnya tidak mengajarkan kitab usul sunnah karya Imam Ahmad. Allahu Akbar. Dan di antara para masyayikh kita, lurus mereka dalam usul sunnah ini sudah ditafrid atau tulisan-tulisan yang mereka sudah disebarkan. Maka saya dalam menyampaikan kajian ini juga mendengarkan rekaman guru-guru kita, para masyayikh, kemudian juga syarah para ulama terhadap kitab ini. Ya. Di antaranya saya Al-Jibril juga memiliki syarah terhadap kitab yang mulia ini. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Bahkan para ulama yang lain. Sekarang ada syekh kita yang datang ke Indonesia, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Ta'ala. Itu juga sudah mensyarah kitab ini. Dan ada rekamannya di internet. Dan di antara asatizah murid Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Ta'ala yang belajar langsung kepada beliau kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad ini adalah Ustaz Abdullah Said Hafizahullah Ta'ala. Dan silakan antum dengar kajian beliau di kajian.net. Saya lupa tahu sejak awal berhidayah dulu ini kitab sungguh sangat nikmat saya mendengarkan rekamannya dari Ustaz Abdullah Said Hafizahullah. Dan beliau menyampaikan syarahnya berdasarkan syarah kebanyakan syarah dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizahullah Ta'ala. Sekali beliau juga melihat syarahnya Syekh Jibril rahimahullah Ta'ala, dan beliau juga mendengarkan syarahnya Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah Ta'ala yang baru wafat beberapa waktu yang lalu. Baik, namun para ulama kita sebut sangat banyak. Dan kitab ini sejatinya kitab akidah, tetapi kitab ini banyak membantah firqah-firqah batil, sehingga pembahasan usul sunnah adalah pembahasan tentang manhaj. Bahkan ada yang memandang bahwa kitab usul sunnah adalah kitab manhaj yang bagus sekali. Alhamdulillah. Baik, saya anjurkan antum untuk mendownload file matanya. Saya bisa mengirimnya sekarang. Itu ada yang dibuat oleh Bisa. Tahu Bisa? Yang di Jogja. Klik www.bisa.id. Nah, itu ada matanya. Dan itu ada Arabnya sekalian yang disebarkan oleh Bisa ini. Saya download kemarin. Nah, itu kan mesinnya. Ya, disusun oleh tim beliau ya.
Tim Nahu dan ilmu akidah Abu Razim ya. Hafizahullah ta'ala. Baik. Kita mulai membaca kitab yang diberkahi ini insyaallah ta'ala dengan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di kitab ini tidak disebutkan dari awal sanad kitab ini. Itu nampaknya tidak disebutkan. Padahal kitab yang kedua ini ada disebutkan sanadnya. Ya. Sebelum memulai kepada poin dan inti dari kitab ini disebutkan sanad dari kitab ini terdahulu oleh para ulama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Syekhul Imam Abu Muzaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani haddatsana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Al-Hasan bin Al-Banna qala akhbarana walidi Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah bin Banna qala akhbarana Abu Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bushran al-Mu'addad qala ana Uthman bin Ahmad bin As-Samma qala Abu Muhammad bin Al-Hasan bin Abdul Wahhab ibnu Abi Al-Andari qira'atan alayhi min kitabihi fi syahri Rabi'il Awwal min sanati 93 wa 200. Qala Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman al-Minqari al-Basri Tilmis qala haddathani Abdus ibn Malik al-Attar qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul usul sunnati 'indana at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihim. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Apa faedah yang kita dapatkan dari kitab yang menyebutkan sanad seperti ini? Luar biasa. Maka disinilah ikhwati fillah bahagian kita mengikuti tariq ashabul hadis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsaru shawab. Pegang teguhlah oleh prinsip generasi, prinsip ahlul hadis, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang banyak betul. Dan di antara keunggulan umat ini, keutamaan umat ini adalah sanad. Sampai-sampai di antara para ulama kita menyebutkan pentingnya sanad ini
Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadal ilma dinun faddu'u amman ta'udhuna din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, apalagi ilmu akidah. Maka perhatikan olehmu dari siapa kamu mengambil agama. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, al-isnad wasilahul mu'min. Sanad adalah senjata orang-orang beriman. Fa'idha lam yakun ma'ahu silah, manakala dia tidak memiliki senjata, fabi ayyi syai'in yuqatil, bagaimana cara dia bisa berperang? Dan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala juga mengatakan, al-isnad minad din, sanad bagian dari agama. Walau lal isnad, kalaulah bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, siapapun bisa berkata apa yang ia kehendaki. Bahkan ikhwati fillah, barakallahu fikum, berkata Abu Ali Al-Jayyani, khassallahu ta'ala hadhihi al-ummah bi thalathati asya'. Allah Ta'ala memberikan kekhususan kepada umat ini dengan 3 perkara. Ada 3 kekhususan, ada 3 perkara yang menjadi kekhususan atau keistimewaan umat ini dalam keilmuan ini. Lam yu'tiha man qablaha, yang Allah Ta'ala tak berikan kepada umat sebelumnya. Pertama, al-isnad, sanad. Apa itu sanad? Mata rantai keilmuan. Mata rantai keilmuan, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya mengambil ilmu dari orang-orang sebelum kita, dari guru-guru kita sampai bersambung kepada Nabi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, tasma'una wa yusma'u minkum, kalian mendengar dan didengar dari kalian, wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan orang-orang yang mendengar dari kalian akan didengarkan. Jadi betul-betul tersambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kekhususan yang pertama umat ini, sanad. Yang kedua adalah wal ansab, ilmu tentang nasab. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu digelari dengan nasab, ahli nasab. Dan anak beliau ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dikenal dengan nasab, ahli nasab di kalangan perempuan. Dan yang ketiga menjadi keistimewaan atau kekhususan umat ini, wal i'rab. Nah, itulah sebabnya perlu belajar sama Ustaz Malik ilmu i'rab, kekhususan kita. Itu tidak hadir kita kaji dalam sholat gila. Itu keistimewaan umat ini. Allahu Akbar. Dan dulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa mereka tak perlu sanad, sebab semua mereka hadir. Sampai Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala menyatakan, lam yakunu, mereka dahulu tidak ada, yas'aluna 'anil isnad, bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, manakala fitnah telah terjadi, qalu sabbu lana rijalakum, mereka pun berkata dalam bentuk ilmu, sampaikan kepada kami mana rijal hadismu, siapa gurumu, dari mana kamu dapatkan hadis ini, riwayatnya dari siapa, rijal, rawi-rawinya. Allahu Akbar. Fa yunzaru ila ahli sunnah, maka ditengok siapa yang ahli sunnah, fa yuqadu hadithu, diambil hadis mereka. Wa yunzaru ila ahli bid'ah, ditengok pula mana yang ahli bid'ah, fala yuqadu hadithuhu, tak diambil hadis mereka. Begitulah cara para ulama mengajarkan kita tentang ilmu. Allah tidak sembarangan mengambil ilmu ini. Sampai-sampai tentang kekhususan sanad ini, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan satu ungkapan yang sungguh sangat luar biasa. Kalaulah sanad
hilang, maka hilang pula ilmu ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan siapa yang meragukan tentang kehebatan beliau, madhahabul ilm illa dhahabul isnad. Tidaklah ilmu ini hilang, melainkan hilangnya sanad. Penting. Bahkan orang kafir pun mengakui bagaimana pentingnya ilmu sanad, dan mereka mengakui bahwa umat Islam wajar mereka berbangga dengan ilmu sanad mereka ini. Ya, ini metodologi para ulama kita. Di antara mereka mengatakan seperti ini. Ada seorang orientalis berasal dari Jerman. Dunia tidak pernah melihat dan tidak akan pernah melihat komunitas seperti umat Islam. Mereka telah mempelajari cabang ilmu hadis, yakni ilmu rijal. Mereka meneliti 1,5 juta biografi riwayat hadis, rawi hadis. Allah Akbar. Anda bayangkan, wajar umat ini berbangga dengan ilmu sanad. Dan di antara mereka juga mengatakan pantas umat Islam berbangga sebangga-bangganya dengan ilmu hadis mereka. Tidak ada umat sebelumnya yang punya sanad, tidak ada. Makanya Bibli sekarang, apa bacaan itu? Itu tidak ada yang otentik lagi. Dan ternyata apa enggak yakin itu? Jangankan hadis, kitab pun ada sanadnya. Allah berhenti. Dan sekarang orang-orang tidak mempedulikan ya bagaimana sanad atau status sebuah hadis. Ini bahaya. Sebab nanti kalau bukan karena sanad, orang sekedar saja berkata. Dan antum ingat di mana ketika seorang zindik yang bernama Abdul Karim bin Auja' ditangkap dan akan dipenggal kepalanya oleh Muhammad bin Sulaiman al-Abbas, seorang penguasa Basrah zaman khilafah Al-Mahdi tahun 160 Hijriyah. Dia mengatakan akan dibunuh itu di penggalannya. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, kata dia, laqad wada'tu fikum 4,000 hadis. Saya telah memalsukan sebanyak 4,000 hadis. Uharrimu fiha al-halala wa uhillu fiha al-harama. Saya mengharamkan yang halal wa uhilla fiha al-haram. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Luar biasa. Bahkan ada yang lebih mengagetkan, yang membuat kita mesti waspada. Hamad bin Zaid, salah seorang tabi'in besar yang wafat pada tahun 190 Hijriah. Dia pernah mengatakan, wada'atiz zanadiqatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 14,000 hadis. Kaum zindiqah, siapa mereka? Orang-orang munafik, menzahirkan keislaman, tapi hati mereka menyimpan kekufuran. Kaum zindiq telah memalsukan hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 14,000 hadis palsu atau bohong. Atau baik. Tapi jarang pula kami tetapi ya, kalau solatnya Imam Syafi'i saja ya kan mungkin ada hadis palsu kecuali dalam menerangkannya. Tapi kalau sholat kita di tempat-tempat yang tidak ada ahlul ilmi di sana, sakit kepala kita, sakit telinga kita dibuat. Bahkan bapak-bapak, ada daerah ya, itu kalau khutbah
hadir kita khotibnya khutbah. Jangankan hadis tak tepat bacaannya, Al-Quran pun tak diperhatikannya bacaannya, bukan makhrajnya, huruf-hurufnya itu tertinggal sama dia. La ilaha illallah. Inilah maka untuk itu, kalau bukan kenaan hadis, seenaknya saja para khatib berkhutbah di atas mimbar cuk, di atas mimbar di masjid-masjid kaum muslimin. Allahu Akbar. Untuk itulah ya ikhwan, bersyukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Allah berikan kita hidayah sehingga kita betul-betul memiliki referensi yang jelas. Dulu pertemuan pertama waktu saya ngisi kajian di sini, masih ingat tidak materi? Pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya menyebutkan tentang keotentikan kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari abad ke abad sampai di abad akhir. Dan sekarang kita mulai mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan ternyata kitab ini juga ada sanadnya. Allah. Saya teringat betul Ustaz Wazan itu bercerita. Dulu kan beliau ya seperti saya juga lah, latar belakang ya waktu sekolah. Belajarlah di Madinah, kata beliau, mulailah saya mencari jati diri. Di majelis mana dulu berjumpa di majelisnya Syekh Ibrahim Ar-Wahid rahimahullah taala, dan kitab yang diajarkannya kitab yang memang bersambung sanadnya, yang memang meriwayat menyampaikan sanad akidah ada disampaikannya. Seperti kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis itu kan, itu di antara model kitab akidah yang menjelaskan tentang disebutkan apa? Sanadnya. Allahu Akbar. Bahkan ya ikhwan, kitab-kitab ini sebelum dicetak atau dikomputerisasi, itu manuskripnya itu di foto, ada dicantumkan di kitab. Allahu Akbar. Untuk menjaga keotentikan kitab-kitab. Dan ini juga untuk menangkis di mana selain Ahlussunnah kadang menuduh kita, katanya orang-orang Wahabi banyak memalsukan kitab. Ini keliru sangat. Dan para ulama terkait tentang kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal ini betul-betul tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini memang penisbatan terhadap kitab ini penting ya. Penisbatan satu kitab kepada seorang alim itu penting. Keotentikannya itu dipastikan. Ada satu kitab, ini perlu dikatakan, yang bernama Fiqhul Akbar. Dan kitab Fiqhul Akbar yang sahih adalah karya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dan isinya adalah tentang akidah, Fiqhul Akbar, fikih besar. Namun ada satu kitab yang judulnya juga Fiqhul Akbar, dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ternyata kitab Fiqhul Akbar yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini tidak otentik dari beliau, tidak absah dari beliau. Minimal ada dua alasan. Makanya Syekh Wahab Al-Aqil, seingat saya, di dalam kitabnya Manhaj Al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, beliau menerangkan bagaimana kitab tersebut tidaklah kitabnya Al-Imam Syafi'i. Sebab para ulama setelah zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan bahwa Al-Imam Syafi'i menulis satu kitab yang berjudul Fiqhul Akbar.
Itu ada suri mereka. Dan para ulama kita ada kitab tarajim, ada kitab siyar seperti Siyar A'lamin Nubala, dan ada kitab-kitab yang lain. Alhamdulillah ada. Kita masuk waktu. Tadi saya dikasih tahu azan dulu Ustaz, terus Omar, saya sholat lagi deh. Selesai. Nah, lanjut lagi kata panitia, insyaallah ya. Nanti ingatkan ya sampai fikul akbar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan dengan salat isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tadi kita bercerita tentang kitab Fiqhul Akbar, karya yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah, afwan salah pasang. Jadi pentingnya keotentikan satu kitab itu kita pastikan. Fiqhul Akbar yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i tidak sahih. Sebagaimana tadi saya sebutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil dalam kitabnya Manhaju Al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, beliau menjelaskan bahwa tidak adanya ulama yang mengatakan bahwa kitab Fiqhul Akbar ditulis oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga kitab Fiqhul Akbar yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i tersebut, perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan di dalamnya tidak seperti ungkapan Al-Imam Syafi'i di dalam kitab-kitabnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala digelari dengan Nasirus Sunnah, sehingga kitab beliau, coba baca Al-Um, Ar-Risalah, Masya Allah, beliau tidak terpengaruh oleh ilmu kalam, filsafat. Tapi kitab Fiqhul Akbar yang dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i tersebut, itu ucapan-ucapannya ucapan ahlul kalam. Bahkan dengan memberikan contoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil, itu menjelaskan ini buktinya, ini buktinya. Baik. Di sinilah pentingnya ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, satu kitab tersebut betul-betul absah ditulis oleh seorang imam yang kita nisbatkan kepadanya. Dan kitab Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ini dinukil oleh ulama-ulama setelahnya, ya. Seperti ini di antara kesahihan penisbatan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu, Al-Imam Al-Lalikai, ya, menukilkan di dalam kitabnya
Kitab Imam Al-Lalikai ini berjudul Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Demikian juga Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya. Termasuk juga Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam fatwanya. Al-Imam Al-Barbahari, Diyauddin Al-Maqdisi, Al-Imam Al-Alusi kama fi Jala'il Ainain. Jala'il Ainain. Ya. Ini menunjukkan bahwa kitab Ushulus Sunnah betul karya Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk juga Imam Ibnu Badran dalam kitabnya Al-Madkhal ila Madhab Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Dan sekarang sanad kitab ini jelas. Ya. Coba saya ulang lagi. Dan sebagian para ulama itu pun menjelaskan dengan ya siapa orang-orangnya ini. Orang-orangnya ini. Dan saya tidak perlu membacakan detail tentang ini. Sebab inti yang saya inginkan adalah yakin kita bahwa ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan sumber yang otentik. Itu dia. Makanya ikhwati fillah dalam sebagian syarah dari kitab Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini, itu dijelaskan tarajimus sanadnya. Siapa biografi yang meriwayatkan ini siapa saja. Baik. Coba kita ulangi lagi. Haddatsana Syekh Abu Abdullah Yahya bin Hasan ibn Al-Banna. Ya. Qala akhbarana Abu Husain Ali bin Muhammad ibn Abdullah bin Bushran al-Mu'addal. Qala ana Uthman bin Ahmad bin As-Sammak. Qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab Ibnu Abi Al-Ambari qira'atan alaihi min kitabi fi syahri Rabiul Awal. Di sini bahkan disebutkan bulannya, bulan Rabiul Awal. Ya. Tahun 293 Hijriyah. Ya. Min sanati 93 wa 200. Detailnya. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman Al-Minqari Al-Basri Tinnis. Qala haddatsani Abdus bin Abdul Malik Al-Attar. Ini sampai ke Abdus nih. Abdus ini siapa? Dari Abdus inilah qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Muhammad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu yaqul. Abdus ini adalah muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang meriwayatkan kitab yang mulia ini. Yang sebelumnya tak kita sebutkan siapa-siapa saja, namun Abdus ini karena ini adalah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdus bin Malik Al-Attar, dia berkunyah Abu Muhammad. Ya. Dan dia di antara murid khusus Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia seorang yang adil. Ya. Seorang yang thiqah. Mungkin dulu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengajar, murid yang bernama Abdus ini adalah orang yang perhatian. Tulisannya bagus, rapi, dhabatnya kuat. Dhabat itu kekokohan, dhabat itu ada dua. Sadar, hafalan dia tuh kuat di dadanya, di kepalanya. Dan ada dhabat kitab. Abdus ini di antara murid Imam Ahmad bin Hanbal yang rapi, bagus, sehingga ternyata di kemudian hari murid yang seperti itu catatannya, kitab dia diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya menulis. Makanya ada ungkapan
gurunya Bung Karno. Siapa gurunya Bung Karno? Hos Cokro Aminoto. Kata beliau, berbicaralah kalian seperti para orator, menulislah kalian seperti para penulis jurnalistik serius. Makanya saya banyak ya pelajaran-pelajaran yang kita catat itu. Kalau dulu kan pakai pena, pakai buku biasa seperti itu. Dan ternyata setelah ceramah, pelajaran yang saya tulis 11 tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, itu ternyata perlu. Termasuk dalam kajian usul-usul Ustaz Abdul Ghazali ini, itu catatan beliau dengan pelajaran diberikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu disampaikan. Allahu Akbar. Adapun sekarang saya nulis di sini. Makanya karena saya nulis di sini, saya bawa ini terus. Kadang sebagian teman perlu tablet, Ustaz. Ada tablet sebenarnya. Tapi karena ini saya nulis, saya di sini. Apa yang saya sampaikan ini saya tulis. Baik, barakallahu fiikum. Baik. Ikhwati fillah. Jadi ini abdus. Namanya abdus. Kita penting murid yang seperti ini. Kalau antum ngajar, ya, itu perlu juga murid yang perhatian terhadap catatan pelajaran itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala itu kitab-kitab beliau itu banyak ditulis oleh muridnya. Sebenarnya dengan 3 ulama besar ini punya kelebihan masing-masing. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala seorang mufti, banyak memberikan bantuan dan pertolongan kepada umat. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala terkenal dengan kitab dan tulisannya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala terkenal dengan muhadharah dan durusnya. Ternyata durusnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kemudian hari jadi kitab. Durus itu pelajaran-pelajaran direkam, dicatat oleh murid-muridnya, dikoreksi lagi, ya, ternyata jadi kitab. Dan lisannya para ulama itu kitab. Itu hebatnya. Kita 100 yang disampaikan, 3-nya yang bisa ditulis. Kalau para ulama, lisan mereka tuh apa yang disampaikan jadi kitab. Itu luar biasanya para ulama kita. Baik, dan ini penting ini. Murid-murid yang mencatat ini. Dan ada satu hal, ini lecutan untuk saya, untuk kami ustaz-ustaz nih. Di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, ya, ini kan asalnya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Akhirnya banyak para ulama setelahnya menukil lagi. Di antara adab seorang guru, ini yang paling berat ini. Di antara adab seorang guru adalah menulis. Adabnya seorang alim menulis. Ini berat nih. Artinya kalau kami tidak menulis, kami termasuk guru yang kurang. Kalau guru demikian, bagaimana kira dengan murid? Itulah jawab itu. Tapi Ustadz kan zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Malik, orang hadir 5.000-an orang, 500 mencatat, 4.500-nya mempelajari adabnya imam, 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 adabnya imam,
Sholihin Bulughul Maram. Jadi sekarang mudah-mudahan antum juga terbiasa dengan mendengar nama-nama kitab para ulama ini. Minimal nama kitabnya hafal jadilah tuh. Baik. Syarhus Sunnah.
Syarh Sunnah ini tadi Imam Al-Barbahari ya, juga ada Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani. Itu dia. Baiklah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Usulus sunnah indana. Apa makna indana? Ada indi, ada indana, ada indaka. Apa makna indi? Sisiku. Indana, di sisi kami. Apa yang dimaksud dan dengan indana di sini, dan kenapa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala tidak menulis usulus sunnah indi? Kenapa dengan indana? Usulus sunnah menurutku atau di sisiku. Kan beliau yang nulis kitabnya. Timbul pertanyaan, apakah beliau menulis kitabnya ini bersama orang lain? Tidak. Dan ingatlah bahwa para ulama ketika mengucapkan segala sesuatu atau menulis tulisan jauh beda dengan kita. Kalau kita berucap alasan kita lidah kan tak bertulang, jadi hantam saja. Menulis juga sikit-sikit tulis status. Datang galau sikit dah hantam. Datang kadang-kadang kasih nasihat sama orang, ditulis nasihat, ditulis di bawahnya tuh nasihat untuk diri sendiri, padahal tujuannya orang lain. Itu bedanya kita. Para ulama bayangkan tuh, seperti Al-Imam Al-Bukhari, tidaklah dia menulis satu hadis melainkan dia bersuci dulu, mandi, salat, istikharah baru tulis. Wajar kitabnya berkah kitabnya. Makanya usulus sunnati indana punya makna. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitabnya, beliau yang nulis. Tetapi indana di sini, inda ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Ini bukanlah keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal seorang diri, tapi ini adalah keyakinan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Maknanya apa? Kitab ini adalah bukan kitab akidah Imam Ahmad bin Hanbal saja. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalian ini belajar kitab Hambali dalam akidah, tidak, sebab Al-Imam Ahmad bin Hanbal sudah menyebutkan indana, di sisi kami. Maknanya adalah inda ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Dan nampak ini? Itu maknanya kata para ulama kita. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Usulus sunnati indana, usul sunnah di sisi kami. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. At-tamassuk. Ini luar biasa ungkapannya. At-tamassuk, berpegang teguh, bima kana alaihi, dengan prinsip-prinsip ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ungkapan Al-Imam Ahmad tidak menggunakan al-amalu. Kan bisa saja itu. Ya. Kan bisa saja menggunakan prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah beramal dengan amalan para sahabat. Betul tak nih? Apa beda al-amal dengan at-tamassuk? Ini hebatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beda, Pak. Al-amalu, mengamalkan, tapi satu sisi kan bagus itu. Usulus sunnah indana, usul sunnah di sisi kami adalah mengamalkan bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Tapi Pak, at-tamassuk
at-tamassuk berpegang teguh. Sebab kita tidak akan mampu mengamalkan seperti amalannya para sahabat. Tidak sanggup kita, Pak. Kesempatan ini kita tidak berbicara tentang keutamaan sahabat dulu. Nah, keterbatasan waktu, mudah-mudahan pertemuan bulan akan datang. Saya akan sebutkan nanti, ya, tentang hukukus sahabah, fadailus sahabah. Nah, kita tidak mampu mengamalkan seperti amalannya para sahabat. Coba secara ringkas, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu siang memimpin umat, malam belusukan. Takkan beliau biarkan satu onta terpleset pun di negeri Baghdad, di Irak. Ini luar biasa. Belum lagi gubernurnya Umar bin Khattab ini, sampai-sampai di antara gubernurnya tidak punya baju kecuali hanya sehelai saja, dan amalan-amalan lain. Baik, karena kita belum sempat berbicara ini, sekarang at-tamassuk. Itulah sebabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal menulis bukan al-amalu bima kana alaihi ashabu Rasulillah, tapi at-tamassuk berpegang teguh dengan prinsip. Ini bisa. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Berarti at-tamassuk ini berpegang dengan prinsip atau ilmu. Kemudian coba lihat di sini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Kenapa beliau tidak menulisnya atamassuku bima kana alaihi al-Qur'an wa sunnah? Berpegang teguh, bukan, atau atamassuku bil Qur'ani wa sunnah. Berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Kenapa kok disebutkan berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat? Apa bedanya dan apa rahasianya? Ada yang mau jawab? Silakan. Silakan dicoba. Karena para sahabat itu yang memahami Al-Quran dengan benar. Alhamdulillah. Para sahabat itu memahami Al-Quran dengan benar. Ahsan tuh. Ada yang mau nambahkan jawaban lebih sempurna lagi? Silakan. Apa kira-kira? Sebab Pak, semua ahlul kiblat, orang yang salat, umat Islam ini mengakui Quran dan sunnah. Bahkan mereka mengatakan ahlu sunnati wal jamaah juga, walaupun dalam keyakinannya mengakui adanya bid'ah hasanah, namun belum ada yang mampu menyatakan dirinya ahlul bid'atil hasanah. Yang ada hanya juga ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada yang tidak menerima Al-Quran dan Sunnah, sampai di kalangan orang-orang jil. Apa itu jil? Jaringan Islam liberal, ya. Orang-orang zindiqah, orang-orang munafik mengakuinya. Seperti di kalangan orang-orang jil itu. Siapa yang antum ketahui orang jil? Pembesar jil itu siapa? Ya? Kan ada jil, ada jin. Jaringan Islam Nusantara. Ulil Absar Abdullah. Besok pagi kita bahas apa? Tentang ateisme. Komunis dan bantahan terhadap ateisme besok pagi insyaAllah. Baik. Jadi Ulil Absar Abdullah ini pernah ngomong begini. Khalafisme, kata dia. Siapa khalafisme?
lawan dari salafisme. Orang-orang modern. Maksudnya ya mereka-mereka lah. Salafisme tidak menolak Quran dan Sunnah katanya. Oh, berarti orang-orang jil itu juga tidak menolak Quran dan Sunnah. Tapi mereka menolak memahami Al-Quran secara kontekstual. Wah, ini gayanya nih. Menolak Al-Quran secara kontekstual. Apa yang dimaksud oleh mereka menolak Al-Quran secara kontekstual? Menolak Al-Quran dipahami sebagaimana pemahaman orang-orang klasik. Nih. Siapa orang klasik di sini? Mereka lah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama terdahulu. Dan sependek, kalau tidak disebut sepanjang perjalanan saya yang malang melintang, disinilah pembeda antara ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun dengan firqah yang lain. Maka ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala menyebutkan at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, runtuh semua mereka. Sebab mereka berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, namun mereka tidak berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat. Itu satu sisi. Maka kalimat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang antum ketahui orang mencela para sahabat? Golongan siapa saja itu? Syiah, apa lagi? Orang jil tadilah. Zanadiqah. Orang-orang orientalis. Orang orientalis itu dahsyat. Manakala tahun 80-an mereka dididik, diantar belajar ke barat sana, belajar di madrasah orientalis. Pulang kacau otaknya. Ya. Sehingga mereka menulis satu buku misalkan fikih lintas agama. Hebat pula fikihnya, fikih lintas agama. Tapi buku ini dikoreksi, ditulis, dibantah oleh Dr. Agus Hasan Basri hafizallahu taala, salah satu ustaz kita di Malang. Koreksi fikih lintas agama. Jadi mereka ini mencacati, mengaibi, mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pribadi-pribadi mereka, Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tak lepas dari celaan mereka. Apa sebab? Sebenarnya mereka ingin mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tak sanggup. Akhirnya agar ilmu dari Rasul ini tidak diterima lagi dengan baik oleh umat ini, karena tujuan mereka menyesatkan umat, dicela mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa celaan-celaan mereka. Nanti di dalam bantahan terhadap liberalisme, saya akan sebutkan. Mereka sampai menyebutkan di antara syubhatnya Abu Hurairah ini, masa banyak meriwayatkan hadis, baru masuk Islam katanya. Tidak lama mulazamah, itu syubhat itu. Tapi kalau kita alhamdulillah nih, kita yakin, karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu didoakan oleh Rasul. Abu Hurairah tinggal di teras masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka orang orientalis, orang-orang Islam liberal, Islam Nusantara, DKK dan kawan-kawannya dan kuncu-kuncunya. Termasuk juga yang mencela para sahabat siapa? Syiah. Makanya di dalam ilmu usulul firaq, apa itu usulul firaq? Kemungkinan bulan-bulan depannya kita belajar itu.
4 induk firqah sesat. Ada yang menambahkan dengan 2 tambahan lagi. Dan di antaranya adalah Rafidah. Tapi tidak sama Rafidah dulu dengan Rafidah yang sekarang. Rafidah dulu tidak mencela para sahabat seperti itu. Ya. Rafidah sekarang beda lagi ceritanya. Maka tengok lagi, ada kelompok Syiah yang gulatnya, yang berlebihannya. Nah itu sampai-sampai mereka tidak bisa lagi dikatakan sebagai umat Islam. Baik. Ini rahasia yang pertama. Kenapa bimakana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bantahan terhadap orang yang tidak berprinsip terhadap prinsipnya para sahabat. Dan rahasia yang kedua, menggunakan kalimat ini, sebab dengan menggunakan kalimat bimakana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, otomatis sudah berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, karena para sahabat berprinsip mengamalkan, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Itu kan luar biasa. Makanya apapun nanti, kalau kita ingin, atau diajak, jangan pasang-pasang keinginan, kecuali berilmu betul, atau diajak oleh firqah-firqah tersebut untuk berdebat, dan hindarilah. Namun tidak dapat dielakkan, ditanya dulu prinsip dasar agamanya apa. Itu dia aja, tidak usah panjang-panjang Pak. Nanti kadang ada firqah-firqah, tanya dulu. Baik, sekarang gini aja, sebelum kita debat, saya mau bertanya dulu, ini prinsip dasar agama saya, Al-Quran dan Sunnah berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat. Kamu akui enggak? Itu dia. Kalau dia sudah tidak mengambil dari apa yang menjadi prinsipnya para sahabat, udah keliru lah tuh Pak. Enggak ada cerita lagi. Di situ pemisah Ahlus-Sunnah dengan bukan Ahlus-Sunnati wal Jamaah itu. Situ. Makanya misalkan di dalam membantah firqah-firqah itu tanya dulu. Tidak usah panjang-panjang. Kalau nanti panjang-panjang, rupanya usul dia, pondasi dia, manhaj talaqi wal istidlal namanya itu, metode dia mengambil ilmu dan berdalil, tidak seperti itu, dah payah itu. Itu dulu yang dibantah. Prinsip dasar dia itu dulu yang dibantah. Jangan yang lainnya dulu. Jangan cabang-cabangnya itu. Itu dulu yang dibantah. Baiklah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekarang antum jangan bayangkan usul sunnah itu selesai cepat belajarnya. Jangan bayangkan. Itu ya. Kecuali kalau model daurah, itu beda tuh. Atau modelnya model penuntut ilmu, tidak perlu uraian, itu udah beda juga tuh. Baik. Sekarang saya belum menerangkan tentang wajibnya berpegang teguh dengan prinsip sahabat. Nanti kita kemukakan dalilnya. Namun sekarang siapa dulu mereka para sahabat? Sahabat itu siapa? Ada yang mau mencoba menjawab dulu? Silakan. Sahabat itu siapa? Sahabat itu siapa dia? Definisi sahabat itu siapa? Hidup bersama Rasul. Terus? Hidup bersama Rasul. Berjumpa dengan Rasulullah. Ada 2, 3. Beriman pada Rasul. Mati dalam keadaan, lumayan lah tuh. Alhamdulillah. Asantum. Itu dia. Dapat cap jempol itu. Baik.
hidup bersama Rasul di zaman Rasul, berjumpa dengan Rasul, berarti mengambil ilmu. Nah, berjumpa kan mengambil ilmu. Nah, hidup bersama Rasul, keluarlah tabi'in. Kemudian berjumpa dengan Rasul. Ada juga yang tidak berjumpa di zaman Rasul tapi semasa dengan Rasul. Siapa contohnya? Dia raja. Ahsanta. An-Najasyi. Dia tidak bisa disebut dengan sahabat sebab dia tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Namun hanya mengambil ilmu dari para sahabat. Maka dia tidak disebut sebagai sahabat. Dia hidup di zaman Rasul, kemudian berjumpa dengan Rasul, beriman kepada Rasul, kemudian wafat dalam keadaan iman kepada Rasul. Timbul pertanyaan, siapa di kalangan para nabi yang dia nabi dan dia juga menjadi sahabat Nabi Muhammad? Siapa itu? Nabi Isa. Nabi Isa ini berjumpa dengan Nabi. Nabi Isa masih hidup enggak? Masih hidup. Namun Allah angkat kemana? Ke langit. Itu dia. Akhirnya di malam apa? Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin di langit. Makanya Al-Imam Az-Zahabi dan para ulama yang lain menyebutkan, disebutkan dalam qala Az-Zahabi rahimahullah taala fi tajrid asma'is sahaba, Isa bin Maryam sahabiyyun wa nabiyyun. Sesungguhnya Isa alaihi salam adalah seorang sahabat dan juga nabi. Apa sebab? Fa innahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra wa sallama alaihi. Dia berjumpa dengan siapa? Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra, malam Isra ya. Malam Isra. Fa huwa akhirus sahabati mauta, dan dia adalah sahabat yang paling terakhir mati. Sebab besok Nabi Isa turun lagi di akhir zaman. Dan Nabi Isa mendakwahkan apa? Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun timbul permasalahan. Ini jadi PR lah untuk antum tuh, cari apakah orang yang berjumpa dengan Nabi Isa besok disebut tabi'in? Ini dia. Ini dia. Ikhwati fillah. Saya kira malam ini cukup sampai di sini dulu. Cari PR dia. Silakan tuh. Cari. Besok saya tanya, besok pertemuan bulan yang akan datang insyaallah taala. Nabi Isa dah jelas nih. Kata Imam Az-Zahabi dan para ulama yang lain, dia adalah seorang sahabiyun dan nabi. Timbul pertanyaan, apakah orang yang berjumpa dengan Nabi Isa mereka adalah tabi'in. Allahu akbar. Baiklah. Jadi ini ikhwati fillah, pentingnya belajar kitab seperti kitab Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dan karena alhamdulillah majelis kita di sini ada majelis akidah bersama guru kita Ustaz Malim Harhab hafizallahu taala, maka saya lebih banyak membawakan ke arah manhaj nanti. Karena saya juga diminta sebelumnya untuk mengisi kajian tentang manhaj, insyaallah. Tapi tidaklah kita menyampaikan tentang manhaj melainkan poinnya apa yang membuat berbeda atau berselisihnya Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah itu apa? Ini salah satunya prinsip inilah. Prinsip ini. Namun prinsip apa itu? Memuliakan para sahabat. Hukukus sahabah tidak mereka berikan. Hak-hak para sahabat tidak mereka berikan. Mereka mencela para sahabat. Ini
poin disinilah poin ya berbedanya kita dengan mereka. Namun untuk kesempurnaan poin yang pertama ini ya, walaupun penjelasannya belum selesai, kita selesaikan wal iktida'u bihim. Kan ini apa al iktida'? Meneladani mereka. Apa bedanya at-tamassuk dengan al-iktida'? Tamasuk berpegang teguh, al-iktida' meneladani. Ini kan luar biasa lagi. Kalau tadi langsung disebut mengamalkan, tidak perlu lagi al-iktida'. Ternyata disebutkan at-tamassuk, berpegang teguh dengan prinsip. Amalan sahabat tidak kuat kita untuk mengamalkan 100% seperti mereka. Namun wal iktida'u bihim, berupaya meneladani mereka. Ini bisa kan? Luar biasa. Allahu Akbar. Untuk itu kita Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang yang berupaya untuk meneladani para sahabat dan berpegang teguh istiqamah dengan prinsip-prinsip mereka. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka jadilah kun salafiyan 'alal jaddah. Jadi salafi sejati itu berat berpegang teguh dengan prinsip, keyakinan, akidah dan manhaj. Ternyata tak cukup sampai di sana, namun juga wal iktida'u bihim, berupaya meneladani mereka dari sisi ilmu, dari sisi amalnya. Maka at-tamassuk itu lebih kepada al-ilmu, keyakinan. Adapun al-iktida lebih kepada meneladani prakteknya. Wallahu taala a'lam bissawab. Tinggal PR antum cari, bulan depan dijawab ya. Insyaallah taala ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.